ini adalah hari paling membahagiakan. Setelah 3 bulan menanti, akhirnya bayi yang telah bertumbuh di dalam rahim kini terlihat jelas jenis kelaminnya. Gimana Mira, laki-laki atau perempuan? Tanyaku antusias. Mas Rian hanya tersenyum. Baginya, perempuan atau lelaki tak masalah, yang penting sehat dan lahir dengan selamat. Tapi tidak dengan diri ini. Semenjak awal dinyatakan positif hamil, aku sudah mengidam-idamkan anak perempuan, supaya Lita punya teman bermain. Masya Allah, Mira tersenyum menatapku. Seperti keinginan Musa, perempuan, ucapnya semangat, yang kusambut dengan senyum bahagia. Mas Rian ikut senang dan merangkul bahu ini. Perkembangannya gimana, Dek? Sehat kan? Tanya Mas Rian yang lebih mengkhawatirkan kondisi fisik bayi kami, tersebab sudah bertahun-tahun dia mendapati kemoterapi dan sangat takut akan rusaknya gen-gen yang seharusnya menjadi pembentuk bayi kami. Awalnya Mas Rian memang melarangku hamil. Dia bahkan meminta agar aku memakai spiral, tapi akunya yang bersikeras menolak. Ku yakinkan dia bahwa semua akan baik-baik saja. Terus ku lakukan hingga hatinya luluh dan mulai bersemangat menanti hadirnya buah hati di rahim ini. Sejauh ini normal, Mas. Detak jantungnya juga bagus. Nanti kita akan terus pantau perkembangannya di tiap-tiap bulan. Oke, terima kasih banyak Mira. Sama-sama, Mas. Wajah Mira kini menatapku. Selamat ya. Makasih Mira. Kami langsung pamit ya. Oke, hati-hati. Aku dan Mas Rian berangkat kembali tanpa Lita, karena sudah seminggu dia berlibur di rumah neneknya. Rencananya, esok kami akan menyusul dan menghabiskan weekend di sana. Sekaligus mau berziarah ke makam papa. Malam membentang. Mas Rian baru sampai di rumah pukul 9. Sudah 1 bulan ini, dia kembali membuka praktek sore harinya. Aku hanya bisa berdoa karena semangat kerja suamiku masih begitu tinggi. Semoga Allah selalu menjaganya dan memberi keberkahan atas usianya. Memasuki kamar, Mas Rian duduk di pipi ranjang, menungguku mengakhiri membaca Al-Quran. Shodaqallahul azim. Seulas senyum terkembang di bibir lelaki itu. Segera aku melipat mukena dan mendekati untuk kemudian menyalami tangannya. Capek Mas, tanyaku, seraya memeluknya. Sebuah kebiasaan yang kulakukan setiap pulang kerja. Biasanya dengan perlakuan seperti ini, dia terlihat bahagia dan kembali semangat. Meski lelah telah menggerogoti seluruh tubuhnya, kali ini lelaki itu hanya mengangguk. Udah makan belum? Aku kembali melempar pertanyaan. Udah tadi di klinik. Kalau begitu, ganti pakaiannya dulu deh. Aku beranjak membuka lemari pakaian, mengeluarkan baju kaos dan celana sport panjang. Ganti baju dulu Mas. Masih dengan diamnya, dia mengambil pakaian yang kuberikan, lalu beranjak ke kamar mandi. Setelah itu, Mas Rian kembali ke atas ranjang. Agak aneh kelakuannya malam ini. Mas kenapa? Ada masalah di klinik? Dia menggeleng. Lalu, Mas Rian tampak menarik nafas panjang. Ada apa Mas? Katakan padaku. Kamu ingat kan? Jangan ada dusta di antara kita. Mas Rian tersenyum simpul mendengar ucapanku. Ini tentang rahasia besar keluarga ini, Ma, ucapnya, menatap nanar ke depan.
Rahasia besar apa, Mas? Sebenarnya, Mas juga baru tahu cerita ini dari Mama. Ternyata anak Papa nggak cuma Mas seorang. Dua netraku seketika membelalak mendengar pengakuan Mas Rian. Apa Papa punya istri selain Mama? Mas Rian mengangguk. Perempuan itu adalah istri simpanan Papa, tapi mereka sudah bercerai setelah sempat 2 tahun bersama. Dek, ini adalah berita yang sangat menyakitkan terdengar. Rasanya tak mungkin lelaki yang terkenal sangat anti perselingkuhan nyatanya di masa muda juga pernah berselingkuh. Jadi sekarang mereka ada di mana, Mas? Mereka sudah tahu jika Papa telah tiada dan menuntut bagian dari hak waris yang seharusnya mereka dapatkan. Mas Rian tampak menarik nafas panjang. Di mana mereka menetap saat ini? Mas tidak tahu, hanya saja mereka akan ke rumah ini dan Mama tak ingin ada perdebatan. Sebab itu, Mama berencana mengundang mereka serta notaris untuk memperbaiki hak waris yang telah diberikan oleh Papa. Wajah suamiku kini menatap diri ini. Mereka akan datang besok. Apa kita tunda saja kepulangan ke Purwokerto? Ya sudah, Mas, biar aku kabari Mama. Kita pulangnya minggu depan aja. Padahal kangen banget sama Lita. Apa Senin nanti kita terbang aja, Mah, ke sana? Terserah Papa. Mama sih ikut-ikut aja. Ya udah, Papa cek tiket dulu deh. Mama coba atur jadwal di rumah sakit supaya bisa izin. Iya, Pak. Nanti Mama telepon teman. Ya udah, sekarang kita istirahat aja. Mas kelihatan lelah banget. Mas Rian mengangguk, lalu kami pun terlelap bersama. Keesokan harinya, kami menunggu kedatangan keluarga istri kedua almarhum Bapak mertua. Mama tampak duduk di kursi tamu. Dia memakai pakaian yang bagus dan menyuruh ART agar memasak banyak makanan. Aku baru tahu bahwa dahulu mereka sempat hidup berpoligami. Tapi kemudian Papa menceraikan istri keduanya karena wanita itu banyak menuntut, termasuk selalu meminta Papa agar menceraikan Mama. Pernikahan itu hanya berlangsung 2 tahun sebelum Mas Rian dititipkan di kandungan Mama. Setelah bercerai, wanita itu menghilang tanpa kabar. Tapi almarhum ayah mertua telah memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang tidak sedikit harganya. Puluhan tahun menghilang. Ternyata malam kemarin mantan istri kedua almarhum ayah mertua menelpon. Mereka membicarakan persoalan hak waris yang sepatutnya diterima. Begitulah lebih lanjut Mama bercerita padaku. Terlihat sebuah mobil pick-up berhenti di depan pagar. Lalu dari kursi depan turun seorang wanita memakai long tunik. Badannya sedikit berisi. Usianya bisa kutaksir sekitar 60-an tahun. Tapi masih sehat bugar. Setelah dirinya turun, seorang lelaki sepantaran Mas Rian bertubuh tegap dan wajah sedikit bergaya ala berandalan. Mereka sudah datang, ucap Mas Rian memberitahu Mama. Mama tampak memperbaiki posisi duduk. Lalu aku dan suami berdiri di depan pintu untuk menyambut kedatangan tamu istimewa tersebut. Sesuai permintaan Mama, mereka harus dilayani dengan baik agar Papa di sana tenang dan bahagia. Selamat pagi, ucap wanita itu seraya membuka kacamata dan mengulurkan tangan ke arah Mas Rian. Selamat pagi, jawab suamiku. Kamu Rian? Iya, saya Rian. Oh, saya Melinda. Saya tahu, pasti mamamu yang memberitahu. Sebab saat aku menikah dengan papamu,
kamu belum lahir ke dunia. Mas Rian memaksakan dirinya tersenyum. Oh ya, ini kenalkan Kamil, abangmu. Mas Rian menatap lelaki di hadapannya. Lelaki dengan tampang preman dan sedikit angku itu mengulurkan tangan. Mas Rian menyambut uluran tangan itu. Rian, Kamil. Ini istrimu, tanya wanita itu lagi, seraya menunjuk ke arahku. Benar. Cantik. Apa dokter juga? Mas Rian mengangguk pelan. Terlihat wajahnya mulai tak suka saat istri kedua almarhum papa bertanya soalanku. Mari masuk, Mama sudah menunggu di dalam, ajak Mas Rian pada kedua tamu. Sampai di ambang pintu, Bu Mel tercenung beberapa detik melihat mama mertua. Apakah seperti saling terlempar pada masa lalu? Assalamualaikum, Mbak. Bu Melinda masuk dan berjalan ke arah mama mertua. Waalaikumsalam. Mama kini nampak berdiri. Mbak nampak sangat lemah dan pucat. Padahal hidup serba berkecukupan, tapi malah kelihatan kayak orang susah. Ada apa, Mbak? Apa kita harus tukaran tempat tinggal supaya Mbak bisa awet muda? Bu Mel terkekeh usai mengatakan kalimat yang menurutku sama sekali tidak lucu. Bercanda. Maaf, apa kabar, Mbak? Bu Mel berhenti tertawa, lalu mengambangkan tangan ke arah mama yang masih terdiam. Alhamdulillah, saya sehat. Syukurlah. Semoga terus diberi umur panjang sama Allah. Baiklah, saya langsung saja ke pokok tujuan saya kemari. Mungkin papanya Kamil lupa bahwa selain Rian, Kamil juga anak kandungnya. Sehingga saat beliau meninggal, tidak ada hak waris yang diberikan kepada anakku. Tapi agama sudah mencatat bahwa anak sampai kapanpun tetap memiliki hak waris, sekalipun ibu dan ayahnya sudah bercerai. Untuk itu, saya menuntut hak atas Kamil kepada Mbak, selaku istri yang ditinggalkan oleh almarhum. Lugas dan tegas, begitulah Bu Mel berbicara. Sebenarnya, Mas Arya sudah pernah menyinggung soal ini, dan bahkan beliau sudah berpesan jika suatu waktu Kamil kembali untuk menuntut haknya, maka dia akan mendapatkan hak waris sesuai aturan Islam. Aku melihat Bu Mel tersenyum kecil. Insya Allah, pembagian hak waris atas Kamil akan dilakukan secepatnya oleh notaris. Tapi tunggu dulu, saya ingin melihat semua rincian harta peninggalan Papa. Karena saya tidak mau pembagiannya dilakukan secara tidak adil antara saya dan Rian. Suara Kamil yang terdengar kemudian membuat aku dan Mas Rian dan Mama terhenyak. Mama mertua tampak menarik nafas panjang. Kami tidak akan mengurangi apa yang seharusnya menjadi milikmu, jawab Mama mempertegas. Tidak bisa, aku tetap ingin melihat semua rincian harta milik Papa. Mama menghela nafas panjang. Baiklah Pak Tony, perlihatkan semua rincian harta peninggalan suami saya. Pak Tony kembali sibuk memperlihatkan apa yang diperintahkan Mama mertua kepada Kamil hingga terdengar kembali perkataannya. Aku mau rumah ini menjadi milikku. Rumah? Kamu kalau minta sesuatu itu yang wajar. Suara Mas Rian terdengar sedikit meninggi. Kau kalau bicara yang sopan, aku ini abangmu. Sudah. Rian, jangan lagi berdebat. Begini Nak Kamil dan Ibunda. Ini adalah rumah yang sudah kami tempat semenjak dahulu. Semenjak pertama kali saya dan Mas Arya menikah. Jadi rumah ini punya banyak sejarah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.
mengenai hak waris. Sesuai aturan, semua harta peninggalan almarhum akan dikumpulkan menjadi satu, lalu barulah dibagi sesuai dengan aturan pembagian hak waris menurut Islam. Oke, saya mengerti maksud Mbak tersebut. Tapi maksud anak saya mengharap rumah ini karena sebagai anak kandung Mas Arya, dia tak pernah mendapatkan apa yang seharusnya juga dia dapatkan, seperti Rian. Tinggal di rumah mewah, disekolahkan sampai menjadi dokter, mau kemana-mana dengan mobil mewah. Padahal Kamil dan Rian statusnya sama-sama anak kandung. Jadi coba Mbak bayangkan, wajar tidak jika kini Kamil menginginkan sesuatu yang memang seharusnya menjadi milik dia? Mama tampak menghela napas mendengar perkataan mantan istri kedua almarhum suaminya. Aku membaca, sepertinya dia tak ingin memperpanjang perdebatan, tapi semoga saja Mama bisa mengambil keputusan yang bijak. Ya sudah, jika memang Kamil mau tinggal di rumah ini, dia bisa menempati lantai 2 dan menggunakan semua fasilitas yang ada di sana. Dan saya beserta anak dan menantu akan tetap tinggal di lantai 1. Ini adalah sebuah alternatif yang saya berikan karena terus terang sebenarnya untuk rumah ini Mas Arya tidak lagi memasukkannya ke dalam harta peninggalan, tetapi sudah menghibahnya kepada saya sewaktu beliau masih hidup. Wajah Ibunda dan Kamil sendiri tampak bahagia, sementara Mas Rian tercengang seolah tak menyangka jika ternyata Mama akan memberi alternatif yang tidak baik. Baiklah, saya setuju saja dengan alternatif itu. Terima kasih. Selanjutnya kami menunggu pembagian harta warisan yang menjadi hak anak saya. Mama mertua hanya mengangguk. Dia kemudian mempersilahkan Kamil dan ibunya untuk melihat-lihat keadaan di lantai 2. Dengan sangat sabar tentunya. Mungkin jika aku yang menjadi beliau, tak akan kuizinkan mantan istri suami dan anaknya untuk tinggal di rumah yang nyata-nyatanya sudah menjadi hak milik pribadi. Tapi ibu mertua, Mas Rian pun tak beranjak dari duduknya. Ia justru menatap dengan pandangan penuh kekecewaan. Mas gak habis pikir sama Mama memberikan tempat tinggal untuk Kamil dan ibunya di rumah ini, seperti membuka sebuah masalah. Kamu sepemikiran gak sama Mas? Aku terdiam sejenak, sangat takut berkomentar karena tak paham duduk perkara sepenuhnya di antara Mama dan mantan madunya itu. Kita harus tanya alasan Mama kenapa mengizinkan dua manusia itu tinggal di sini. Tadi saat pertama bertemu, Mas masih berharap jika mereka bisa jadi saudara. Tapi semakin Mas lihat sikap mereka, semakin Mas merasa ilfil. Kelihatan sekali mereka seperti manusia gila harta. Kasihan Mama. Aku menggenggam jemari Mas Rian agar emosinya tidak meradang. Sudah Mas, kita doakan saja yang terbaik. Aku yakin pasti Mama punya alasan untuk ini. Bersambung.